Shalom semuanya, terima kasih sudah bergabung kembali dalam Bible Study kita setiap hari Rabu jam 5 sampai jam 6 WIB dan Sabtu jam 10 sampai jam 11 WIB atau jam 11 sampai jam 12 WITA bagi keluarga Yesus kami yang ada di Bali, yang ada di NTT, yang ada di Labuan Bajo, yang ada di Kupang. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Rabu sore ini. Bagaimana liburan Anda? Wah, ini semua teman-teman saya ini pada lagi di arum jeram. Lagi basah kuyup kali semuanya, lagi seru atau lagi pulang ke Jakarta kecapean dari Bandung. Ada yang ke Lembang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Serang. Pasti Jakarta sepi. Dan semua luar kota padat. So, bagi kita yang ada di Jakarta, nikmatilah waktu tenang ini. Oke, saya mau ucapkan terima kasih untuk saudari-saudara kita yang sudah selalu setia sambil jalan-jalan mungkin, atau mungkin ada yang tiduran, sleeping. Karena bagian daripada kerohanian kita juga tubuh kita istirahat loh. Tubuh istirahat, tidak ngapa-ngapain, tidak baca Alkitab, tapi berdiam, menikmati hadirat Tuhan, dan Tuhan memberikan rest di hadiratnya, Anda bisa tidur, itu pun rohani. Jadi kalau Anda tidur tidak kemana-mana hari Rabu ini, itu tidak berarti Anda tidak rohani, sangat. Bahkan sabat pun adalah bagian daripada kita semua stop kerja. Kita tuh siapa sih? Tubuh kita, intelek kita, emosi kita, intelek kita, right? Jiwa kita, semua ini adalah kita. Jadi kalau kita sabat, semuanya jadi rohani. Dan bagaimana Anda cara mengisi hari sabat Anda, nanti saya akan bagikan sedikit supaya Anda tidak legalistik, akibatnya jadi agamawi dan mendakwa dirimu sendiri. Satu tim kami bertanya, kalau selama sabat tidak buka Alkitab dan kita tidak doa bahasa roh, kita tidak menyanyi, kita nggak pakai gitar memuji Tuhan, apakah itu nggak rohani? Dan penjelasan dari Peter Scarsero, dia berkata, badan kamu, bagian kamu bukan. Tubuhmu itu yang letih, lesu, beban berat, itu bagian kamu bukan. Jadi kamunya yang sabat, termasuk badan dong. Jadi kalau nggak main musik, nggak ada lagu rohani, kamu lagi tidur, bangunnya siang atau namanya sleeping in, memang sengaja akan bangunnya terlambat. Kalau biasanya jam 4.30 pakai alarm ini, sengaja alarmnya tidak dinyalakan dan Anda set di 7.30 atau 8.30, atau mungkin kalau Anda punya anak kecil sampai anaknya masuk bangunin Anda. That's rest. Itu namanya stop and rest. Itu spiritual. Kemudian Anda duduk bersama anak-anak, menyanyi, memuji Tuhan, siapkan sarapan pagi, dan sarapan pagi tanpa mandi pun itu rohani. Bangun hubungan dengan istri dan anak-anak, dengan suami Anda, dengan orang tua Anda, mertua Anda, that's spiritual. Jalan-jalan di kebun, kemudian memuji Tuhan, dari spiritual. Saya berdoa di hari Rabu ini Anda bisa mengambil waktu juga, karena vacation is sabat. Liburan juga sabat. Anda berhenti kerja kan, dari apa yang Anda udah otomatis lakukan dan Anda diupah untuk itu. Anda stop. Dan upahnya masih jalan, tapi Andanya stop. Nggak mikirin itu lagi. Tapi Anda mikirin diri Anda yang perlu diistirahatkan. Perlu menikmati alamnya Tuhan, karyanya Tuhan, ciptaannya Tuhan, ucap syukur pada Tuhan. Nah, dengan keluarga atau Anda mungkin sendiri gabung dengan teman-teman, seperti semua keluarga gereja kami, semua lagi di bus, lagi menikmati outing bersama. Nah, that's sabat. Jadi tidak harus berlutut, tersungkur, nggak perlu. Dan ingat ya, sabat itu buat kita. Bukan kita diciptakan buat sabat. Sama sekali enggak. Dan sabat itu kado dari Tuhan. Di mana kita diberikan
satu hari persis kayak Tuhan hidupin, di mana dia nggak kerja, dia berhenti bekerja dan menikmati ciptaannya dia, karyanya dia. Makanya dia selalu kalau menciptakan apapun bagus, bagus, sampai dia ciptakan pasangannya Adam sangat-sangat bagus. Oke, dan dia punya partner di bumi, dia ada di surga, partnernya di bumi yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa dialog sama dia. Bumi dan surga kontak karena pribadi Roh Kudus. Oke, touching earth, oke, and changing earth and touching heaven. Kita bisa sentuh surga dan surga merubah bumi, sehingga bumi bisa menjadi seperti surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. So happy holiday semuanya. Mungkin lagi on the way back ke Jakarta. Mungkin ada beberapa dari Anda yang bikin ini sebagai liburan kecepit ini ya. Sebagai extra long weekend. Ada yang minta cuti. Banyak nih yang minta cuti hari Selasa. Supaya mereka liburnya 2 hari. Ya nggak apa-apa. Asal kerjaannya beres. Oke. So saya mau menyebut teman-teman yang sudah ada di sini. Ibu Wawakwan. Yang mungkin nggak kemana-mana tapi hadir. Rika Sudirjo dari Ambon. Halo Ragini dari Melbourne, thank you for joining. Inge, Jolly, having fun. Kemudian juga kami berterima kasih untuk Joel Generation dari Cirebon. Thank you untuk Steven Mokodasar dari Probolinggo, see you soon. Juga Ibu Fanny Ong dan keluarganya. Saya berdoa melalui firman yang dimakan, diminum, direnungkan pagi, siang, malam. Dan merenungkan firman itu enggak seperti baca Alkitab. Merenungkan itu makan. Izinkan firman masuk ke hati kita. Bekerja, diresapi, kemudian dikeluarin lagi kayak sapi 8 kali kunyah. Kemudian masuk lagi, kemudian keluar lagi. Sampai 8 kali sampai Anda bisa mengalami firman menjadi manusia. Gimana artinya firman merubah Anda. Yang bisa merubah kita cuma firman doh. Makanya penulis Ibrani berkata firman itu hidup dan kuat dan aktif. Memisahkan jiwa dan roh. Mana yang Allah, mana yang daging. Oke. Bisa memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Dan memisahkan pikiran dan niat hati orang. Supaya Allah nyata keadilannya. Nah itu firman yang kerja. Jadi kalau Anda hari ini lagi judek, capek, overwork, bahkan mungkin Anda outing lagi dengan tubuh kecapean gitu. Mestinya kalau sabat itu tidak dilakukan karena kecapean. Sabat itu sebelum kecapean sudah sabat. Sehingga Anda bekerja dari posisi kondisi rest. Jadi belum burnout, sudah rest dulu. Makanya sahabat itu nyelamatin kita dari burnout. Oke, so saya mau ucapkan terima kasih untuk Diana Watimena, terima kasih untuk Pak Akun, Ibu Acing, Ibu Rina, thank you sudah bergabung, Utari Sudirjo, thank you Uti, juga Saudara Gandhi Palar, have a nice day to you too, terima kasih juga untuk Diana Watimena, Fanny Ong, dan kita akan sambut juga teman-teman yang mungkin saya belum sebut namanya. Ada Mika Ivana, salam kenal. Oke, dan juga saya terima kasih untuk saudara dari Borneo, Kalimantan Barat. Oke, dan terima kasih juga untuk Deborah yang sudah bergabung di YouTube. Terima kasih juga sudah bergabung. Hai Sugi. Kita semua kita bersyukur ya hari ini kita bisa merayakan ulang tahun dari teman partner kerja jemaat kami Ibu Medi Baguna yang buka restoran Manado yang luar biasa di BSD hari ini. Anda mesti mampir dong yang ada di BSD, oke? Dan terima kasih juga untuk bantuannya, doanya, dan puji-pujiannya, kesaksian-kesaksiannya. Juga ulang tahun dari partnernya Ibu Medi, pembukaan restoran, ulang tahun putranya Abraham sama Erin,
si Benayat. Wah, luar biasa, hari ini saya juga sukacita. Dan saya juga mau sambut juga Pak Pendeta Handri Albert dari Timika, Gereja Sidang Jemaat Allah. Thank you. Kita sangat bersukacita ya bisa ketemu di Jakarta ya. Sebelum saya ke Bali, Anda jadi nganterin saya ke airport. Kalau enggak kita nggak bisa ngobrol. Dan saya menikmati kehadiran Pak Andri dan Ibu dan bisa belajar bedanya tuak sama arak septikus. Oke. Dan kita berjumpa lagi, suatu hari kita berjumpa, saya bisa ke Timika lagi, melayani gereja Anda, dan Anda bisa melayani gereja kami di Bali juga, supaya nggak kejauhan ya. Thank you untuk Ibu Teresia Olivia, yang sudah bergabung. Thank you untuk Marlin, thank you juga untuk Dina Kathy. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung di dalam Bible study kita, dan membuat Anda semuanya bisa tetap hidup di dalam hadirat Tuhan, sekalipun Anda ada di dalam musim kekeringan. Dan kita semua ada di dalam musim kekeringan. Oke? Dan saya percaya Anda semua akan dibawa sama Tuhan ke sana. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena Allah jaminannya gini. Allah nggak pernah ninggalin kita atau biarin kita. Nah, kita bisa kayak, dan kok bisa nggak keras akhiratnya? Tenang aja. Oke, ada ilmunya Tuhan. Tuhan itu sayang sih sama kita. Kadang-kadang dia kepingin cintanya kita sama dia tuh diperdalam, diperkuat. Nah, dia bikin dulu tuh agar sumurnya digali. Caranya dia lakukan gimana? Ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, siapkan Alkitab. Ya kalau Anda lagi di bus, terpaksa mesti pakai gadget, nggak bisa bawa buku Alkitab. Bagi Anda yang ada di rumah hari ini, tetap buka Alkitab, pakai buku deh, jangan pakai gadget. Supaya Anda tahu urutannya kitab-kitab per karakter ini di mana. Dan Anda tahu setiap susunan ini adalah untuk mengerti perjalanan orang Israel dari Mesir, mati nenek moyangnya, generasi kedua masuk 20 tahun ke bawah, murtad semuanya, bagaimana Allah sampai ke Maleaki, kemudian rest 400 tahun sampai lahirnya Yesus Kristus dengan munculnya perawan gadis yang luar biasa nama Maria, ibu angkatnya Yesus. Sampai ke rasul-rasul, semuanya bicara tentang satu hal. Hubungan cinta kita dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kita, dan hubungan kita dengan sesama. Nah, tanpa kehidupan doa dalam hadiratnya nggak mungkin. Nggak mungkin ada hubungan dengan sesama. Oke, adanya hubungan untuk kepentingan pribadi ada. Tapi hubungan dengan sesama dalam keluarganya Yesus sulit sekali. Oke, kita siap ya, kita berdoa bersama-sama. Satu dalam doa, kita akan sepakat memberikan hati kita terbuka kepada Tuhan, serahkan hati kita kepada Tuhan sementara kita berdoa, sementara pelajaran dibagikan. Satu dalam doa. Mari. Kita tenangkan hati kita, kita ambil, tarik napas. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di tengah jalan, yang sementara sedang dalam perjalanan pulang ke Jakarta, dari liburan tengah minggu ini. Aku berdoa agar pengalaman mereka dengan keluarga mereka alami sukacita, damai sejahtera. Aku berdoa agar mereka sungguh-sungguh dalam perjalanan pulang ke Jakarta, malaikat-Mu memagari mereka semua. Aku minta ini di dalam nama Yesus, dan mereka tiba ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan biar yang ulang tahun mengalami kasih Kristus, dihargai, diterima, dirayakan. Dan kami juga berterima kasih untuk penyediaan-penyediaan-Mu, dari kue ulang tahun, nasi tumpeng, kado-kado seperti apa yang orang lihat dibutuhkan, tanpa batas dari Tuhan. Kasih Allah dicurahkan kepada setiap orang yang ulang tahun. Dan mereka yang mungkin ulang tahun dan sakit, ada di rumah sakit, biar hari ini hadirat Allah
memenuhi setiap orang yang ulang tahun yang sedang sakit, apakah terbaring di rumah sakit atau di rumah, biar hadirat-Mu memenuhi mereka semua. Dan satu perjumpaan dengan Roh Kudus dan yang membawa hadirat Allah Bapa nyata dalam kehidupan kita di bumi, pasti hidup itu akan ditransformasi, dipulihkan, sakit disembuhkan, mujizat pasti terjadi, karena di mana ada Roh Kudus, Dialah satu-satunya pribadi yang melakukan mujizat Allah di bumi seperti di surga. Aku berterima kasih untuk sore hari ini, dan kami mau agar semua kita mengalami Tuhan dan mengalami transformasi dari dalam keluar. Dalam nama Yesus Kristus kami berikan hormat, pujian, kemuliaan, dan Roh Kudus tuntun kami, bimbing kami semua. Kau penolong kami satu-satunya, penghibur kami satu-satunya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita belajar sepanjang seri ini. Sebetulnya kita ini masuk di dalam 7 tanda murid Kristus. Kita masuk ke dalam bagian the gift of limit. Dan dalam the gift of limit ini yang bikin kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Plus kita rayakan kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, dengan Yesus bangkit dan hidup, hadiratnya udah pasti. Itu meterai. Udah jaminan meterai dan manifestasi dari janji Allah. Bahwa Ibrani 13 ayat 5, Allah tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. So, God with us, Allah bersama kita. God for you, God for me, God for us, and God in us. Nah, sebetulnya pelajaran ini semua itu mengajarkan kehidupan seperti ini. Practicing the presence of God. Praktek hadirat Tuhan seperti yang dicatat di dalam buku jurnal pribadi dari Brother Lawrence. Seorang biarawan di abad 16 di Paris, di Perancis. Buku pribadi dia meninggal, dia nggak dibawa dong bukunya ya. Itu diambil sama murid-murid yang mengikuti dia. Dan itu dicetak. Sehingga Anda dan saya bisa beli. Kalau murid-muridnya nggak nyetak, kita nggak bisa beli. Nah ini belajar sebetulnya, what is true prayer? Apa sih doa sesungguhnya? Doa adalah sama dengan praktek berjalan dalam hadiratnya. That's prayer. Jadi tidak ada orang yang bisa mengalami transformasi, mengalami perubahan dari dalam keluar, dari dalam hatimu keluar aliran air hidup. Nggak mungkin Anda akan mengalami itu. Tanpa Anda memberikan hati Anda kepada Tuhan. Nomor 2, and Anda doa. Kita tahu, this is a certain kind of prayer, doa yang tertentu, bukan doa yang biasa-biasa. Ini doa yang menuju ke dalam, inward prayer. Dengan Anda datang kepada Tuhan, Allah kita, untuk mengenal Dia dengan cara yang lebih dalam lagi. Dengan cara berdiam. Kita belajar dari Bani Korah di Mazmur 46 ayat 11. Belajar dari Daud, Mazmur 37 ayat 7a. To be still in the presence of the Lord and wait patiently. Menanti dengan sabar. Kunci untuk Anda bisa datang kepada Tuhan, mengenal Dia adalah doa. Okay? And doa ini adalah a certain kind of prayer. Bukan just any prayer, bukan shopping prayer. Bukan shopping list prayer, tapi doa jenis tertentu yang simple namun memegang kunci kesempurnaan akan kebaikan Allah dan segala sesuatu tentang rahasia Allah. Ini yang diajarin oleh yang saya bagikan dari Madame Guyon. Okay? Dan doa jenis ini memerdekakan Anda dan saya dari segala bentuk belenggu dosa yang menawan menyiksa kita, dan ini adalah jenis doa yang lepasin Anda untuk bisa hidup menerima kebajikan Allah. So God with us, God for us, and God in us. Sekali lagi katakan, God with us, God for us, and God in us. Oke, dan tanpa doa, Anda nggak mungkin bisa bertumbuh rohani. Nah, kita sampai ke hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita cari, sampai Allah pun berkata, pada saat aku berkenan, carilah aku. Pada saat aku berkenan ditemui. Nah, Yesaya 45 ayat 15 berkata, kau sungguh Allah yang bersembunyi. Okay? So, he like to hide. Dia sukanya bersembunyi, Allah kita ini. Okay?
Nah, padahal doa itu bukan doa sampai kita ada di dalam hadiratnya. Yet itu hadirat yang kita butuh, suka bersembunyi. Nah, itu karakternya Allah. Dan satu hal yang Anda harus ketahui bahwa musim kering pasti datang. Dan itu menanti Anda. Itu adalah masa Anda bertumbuh dewasa rohani. Masa di mana Anda berkata, aku nggak butuh, aku nggak neken, aku nggak nyari mujizat, keuangan, promosi kerja, rumah baru, mobil baru, anak pinter, juara sekolah, dapat beasiswa. Pokoknya material semua yang luar yang bikin Anda bisa gede kepala gitu loh. No, doa itu mengenai bertemu dengan Allah. Nah, untuk ketemu sama Allah, itu Anda bisa kering loh. Oke. Saya dengar hamba-hamba Tuhan yang semua yang ngajarin seperti ini. Mereka berkata seperti ini. You will feel jaded. J-A-D-E-D. Jaded. Okay. Nah, jaded itu di Merriam-Webster Dictionary. Jadedness, saya foto tadi ya. Atau feeling jaded, itu artinya fatigue by overwork. Kalau udah fatigue itu udah sampai lesu. Capek sampai lesu banget, exhausted. Oke, itu seperti a jaded horse, kuda yang udah kecapean sekali. Oke, udah lesu, langkah kakinya udah lemes. Atau made dull, apathetic, or cynical by experience or by having or seeing too much of something. Oke, dibikin jadi lamban, apatis, sinis karena pengalaman yang dialami, dan juga memiliki atau melihat kebanyakan hal yang negatif. Sampai jaded, sampai udah sampai lesu dah ngelihatnya. Oke, nah kalau Anda bisa ngalami sampai Anda ngalami ini, biasanya kita suka bikin keputusan sendiri. Saya nggak peduli usia berapa Anda, di mana keputusan Anda itu Anda berkata bahwa aku udah lesu banget nih, udah nggak ada kekuatan lagi, ngangkat kaki, ngangkat paha aja udah susah sekali. Anda bisa kembali nonton film-film favorit Anda, TV Anda, browsing medsos, tapi sebetulnya Anda tahu ada suara sepoi-sepoi bahasa berkata, balik ke aku, yuk doa yuk. Nah, tapi pada waktu Anda mau doa, Anda mau bangkit, mau pakai kekuatan tenaga, nggak bisa. Somehow desire itu hilang because of jadedness. Okay? Because of exhaustion, because of fatigue. Nangkep ya. Nah, kalau Anda sampai ngalami seperti ini belum tentu Anda di musim kering. Belum tentu. Musim kering ada, jadedness ada. Oke? Nah, kalau sampai Anda tidak di musim kering tapi Anda letih lesu, jadi Anda rasanya jadi males, capek. Aduh, kepinginnya istirahat aja. Tapi selama istirahat itu Anda kok jadi jadi males, jadi apatis. Nah, kalau sampai Anda kayak gini, Anda ngomong aja sama Roh Kudus. Toh yang bikin hati kita cinta Tuhan Roh Kudus. Mana ada orang bisa cinta Tuhan? Orang cinta duit, mana ada bisa cinta Tuhan? Betul nggak? Kan kita nggak usah faking dong, kita nggak usah pura-pura dong, right? So Anda lahir baru, cinta mula-mula siapa yang bikin? Emang Anda yang inisiatif? Enggak. Demikian pula waktu Anda rasa lesu, letih, udah lamban, udah kecapean, dan Anda berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, sambil tiduran nggak apa-apa, sambil duduk di sofa nggak apa-apa. Sambil tutup mata di mobil, udah selonjor di mobil aja gitu, nggak apa-apa, kata Roh Kudus. Bikin aku kembali mencari Engkau. Bikin aku ada tenaga lagi, ada gairah lagi. Untuk bisa datang, untuk bisa selesaikan jadwal yang aku udah bikin untuk berada di dalam hadirat-Mu dengan solitude and silence and stillness, dengan centering my mind, fokus ke Yesus. Nah, Roh Kudus bikin dong hati aku kembali bergairah untuk Tuhan, kembali jatuh cinta sama Tuhan. Jadi aku bisa nyari
Aku nggak kuat. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Ngobrol gitu aja. Nanti kan dibalikin. Oke. Nah kalau musim kering lain, Anda bisa doa kayak gitu. Tetap nggak kerasa apa-apa. Kalau Anda ada buku dari Emotionally Healthy Spirituality, ini expanded version. Ini yang baru. Kalau yang bahasa Indonesia, itu di old version. Kalau yang Inggris sudah expanded edited version. Oke, so Anda bisa beli ini di Amazon. Kalau Anda mau bisa via kita. Kalau tidak, Anda beli sendiri di Amazon. It's available. Kadang-kadang di Amazon bisa atau langsung ke Peter Scott Zero office. Kadang-kadang bisa dapat 50% diskon. Oke, dan irit itu kan murah kan jadinya dengan biaya pengirimannya. Right? And this book is a must. Oke, nah kalau Anda feeling jaded, itu berarti Anda kurang stop. Ritmenya Tuhan belum dibikin. Untuk Anda tahu bahwa Sabat akan menghancurkan keagamawian kita dari orang legalisme. Oke, suci ngomong firman tapi dari daging, bukan dari Roh Kudus. Kalau dari daging tuh berupaya. Kalau dari Roh Kudus tuh santai, nanti dia sendiri yang keluar dari hati kita mengalir aliran air hidup sampai orang lain kecipratan gitu loh. Oke. Nah itu hanya melalui Sabat, mini Sabat itu daily office, day by day, ya 2 kali sehari. Dan sebelum tidur ada doa komplain. Oke, Anda bisa doa Bapa kami, Anda bisa dialog sama Tuhan, ucap syukur, sehingga Anda tidur dengan Tuhan. Bangun dengan Tuhan. Jangan tidur nonton film sampai ketiduran. Anda tidak bersama Tuhan. Besok pagi setengah mati bangunnya. Dan mau doa pun berat. Karena Anda tidak bersama Tuhan waktu tidur. Oke. So, Sabat akan mematahkan sifat legalisme kita, agamawi kita, masuk menjadi kehidupan yang penuh dengan cinta pada Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, itu bisa menjadi seperti itu kalau Anda melakukan Sabat. Dan Sabat itu ritme hidup yang Tuhan udah yang Tuhan udah tanam di hati kita. Semua orang tahu kok ada waktu kerja, waktu bangun, waktu istirahat, tidur. Begitu matahari hilang, bulan muncul, udah tahu orang berngantuk semua. Nggak disuruh ngantuk juga nguap-nguap sendiri. Berarti udah ada ritme dong itu di dalam kita. Nah, kalau Anda tidak melakukan Sabat dan berdiam diri sepanjang hari ada ritmenya, nggak diikutin, wah Anda legalistik bahkan semakin banyak berdosa. Karena daging nggak bisa dirohanin. Hanya Roh Kudus. Nah, itu namanya proses itu namanya spiritual formation practice. Praktek pembentukan rohani. Oke, nanti saya berikan lebih dalam lagi. And pada waktu Anda masuk ke musim kering ini, Anda akan masuk ke bagian dalam hidup Anda, di dalam tahapan hidup Anda, di mana you are going through the wall. Anda akan melewati tembok. Itu masuk ke sesi 4. Kalau Anda pakai buku EHS yang edited, updated, expanded, oke. Anda masuk ke chapter 4. Journey through the wall. Getsemani, journey through the wall. Oke. Yesus nggak mikir bahwa untuk ke kayu salib itu setengah mati udah ngeri nggak. Tetapi dia mesti ke Getsemani dulu. Dia mesti mati daging di situ. Oke. Abraham 25 tahun nunggu Ishak. Abraham mesti berpisah sama anak kesayangan yang sulung dari dia, Ismail. Abraham setelah mendapat anak perjanjian harus bunuh Ishak. Oke. Ternyata Tuhan nguji. Itu kayak perintah Tuhan yang paradoks sama karakter Allah loh. Dan waktu dia mau bunuh, ayunkan pisaunya, malaikat Tuhan, M besar, T besar, itu Yesus sebetulnya. Dia pegang tangannya Abraham yang bagian pisau itu dan langsung berkata, aku tahu hari ini bahwa kau hanya takut akan aku. Kau gak takut kehilangan anak? You trust me. Dan itu the wall Anda nggak bisa ngalalui. Dan itu the wall dari Tuhan. Dan berkali-kali. Dan itu beda nih
Anda nggak ketemu hadirat Tuhannya, ini beda sama feeling exhausted dari jadedness itu. Jadedness you can pray, minta Roh Kudus tolong, pasti dia tolong. And you can go back and bisa pray. Kalau di musim kering, Anda mesti doa terus. Anda doanya udah pakai iman deh. Karena apapun yang kita lakukan tanpa iman dosa kan. Right? Dan iman tanpa perbuatan mati kan. Sama seperti roh nggak ada di tubuh ya mati. Betul atau tidak? Nah, so di level ini, musim kekeringan ini, Anda masuk ke level faith and stillness. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat sama sekali. Kalau udah lihat, udah diterima ya bukan iman lagi. Buat apa pakai iman lagi? Semua yang berupa janji itu butuh iman untuk terima. Nah, kalau guru saya, Pastor Naomi Daudi, nanti Agustus akan datang. Dia berkata seperti ini. You know, menjadi person of destiny, Anda akan masuk ke area namanya walking by faith. Itu walking by faith, berjalan kayak Abraham ninggalin Ur menuju tanah perjanjian. Tanah yang dia nggak tahu di mana. Allah arsiteknya, tapi dia nggak tahu bentuknya kayak apa. Di mana dia jalannya dari hari ke hari, faith by faith by faith. Ingat ya Matius 6:34, iman itu buat sehari. Nggak ada iman buat 10 tahun tuh nggak ada. Day by day, kesusahan hari ini ya buat hari ini aja. Iman hari ini untuk hari ini aja. Besok ada kesusahan yang lain. Ada iman lagi untuk itu. Nah, Abraham mesti day by day. Tapi selama perjalanan ke sana, dia tuh ditur. Muter belok ke jalan yang lain. Bikin peraturan sendiri. Oke? Dia pergi ke Mesir. Dia pergi ke Raja Abimelek. Dia pergi ikuti nasihat istrinya sampai si Ismail lahir. Sebetulnya perjalanan mungkin nggak butuh 25 tahun. Dibikin karena ketidakpercayaannya. Jadi perjalanan menuju destiny di mana Anda lewati musim kering atau journey through the wall, melalui tembok atau dark night of the soul, itu harus. Karena di dalam itulah baru kelihatan bahwa si Abraham itu belum kuat hubungan sama Tuhannya. Masih belok-belok, masih ditur. Sampai balik lagi. Sampai Allah menampakkan diri di Kejadian 15. Allah menampakkan diri lagi di Kejadian 17. Lebih dari 1 kali. Allah bikin perjanjian darah. Artinya apa perjanjian darah? Apa yang dimeteraikan dengan darah persembahan korban untuk Allah dan dimeteraikan pakai darah. Nggak bisa dibatalin. Berarti Allah udah pakai sumpah, pakai namanya juga. Kamu akan jadi bapak segala bangsa. Aku nggak peduli. Kamu mati pucuk, istrimu udah menopause, udah lemas, kurus kering, udah rentan. Aku nggak peduli sampai kekuatanmu habis. Baru iman itu bekerja. Baru kau tetap percaya. Kalau tetap percaya waktu kekuatanmu habis, maka Allah akan hadir. Karena Allah tuh responi iman. Tanpa iman, Anda nggak berkenan pada Allah. So this is your faith is being tested. Guru saya manggil perjalanan ini perjalanan through the no man's land. Melewati negeri tak bertuan. Oke? Abraham terus melihat apa yang Allah janjikan. Dia nyerong kiri kanan karena orang sekitarnya dia. Nah, di sini adalah musim pendewasaan rohani Anda. Anda hanya datang kepada siapa Tuhan bukan karena berkatnya. Bukan karena tanahnya, bukan karena susu madunya, bukan karena isaknya. Nah, pokoknya kamu mesti percaya Tuhan dulu baru bisa mendapat janjinya. Anda tuh nggak bisa terima janji Allah kalau Anda nggak kenal karakter Allah. Nah, kalau sampai orang ngomong kayak gini, mana Allah itu? Ya kayak Sarah lah. Kita bantu Allah deh. Mana sih ini katanya bikin janji kok nggak muncul-muncul? Berarti kan yang dipertanyakan apa? Janjinya atau kata Allahnya? Pribadi Allahnya. Pribadi Allahnya yang dipertanyakan. Ini Allah bisa dipegang apa enggak sih? Mau berapa lama kita nunggu? Kita udah semakin hilang harapannya dia. Karena lihat badannya, ya udah kurus kering, udah kerut-kerut semuanya. Ada hope apa di sini di badan ini? Karena janji Allah ada di badannya Sarah. Yang diuji
dan yang mau dibentuk Allah di musim kering ini. Do you know me? Apakah engkau mengenal aku? Dan melalui Allah dengan Anda berdiam, berdoa dengan faith and stillness, Anda itu akan dibikin ketemu Allah loh. Supaya Anda kenal Allah. Dan kalau nggak melewati masa kekeringan ini, Anda nggak bisa kenal Allah. Oke? So Anda tidak akan mengerti musim kering sampai Anda mengerti kerinduan Tuhan itu apa. Dan kenapa kita sungguh-sungguh cari dia? Karena dia sukanya bersembunyi. Kenapa dia suka bersembunyi? Supaya dicari Anda. Nah, tiap kali Anda mencari Tuhan, misalnya sumur kehidupan Anda segini nih dalamnya nih. Pada waktu dia bersembunyi, Anda nyari lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi, gali, sampai sumurnya tuh semakin dalam. Anda semakin dalam menggali hatimu. Semakin dalam Anda ketemu di mana Yesus bertakhta berdiam. Kan dia berdiam di dalam hati kita. Bagaimana dari hati kita memancar aliran air hidup? Yohanes 7 ayat 38. Nah, air hidup yang keluar dari dalam loh, bukan air pahit loh. Air hidup kan cuma dari Yesus. Coba Anda lihat Yohanes 4. Yesus ngomong apa kepada wanita Samaria itu? Kalau kamu tahu siapa yang ngomong sama kamu, berikanlah aku air, niscaya kamu akan dibayar dari sumur Yakub lagi. Kamu akan menerima sumur kehidupan yang tidak pernah kering. Oke, so Yohanes 4, kata perempuan kepadanya, ayat 18, ayat 19. Tuhan, nyata sekarang bahwa engkaulah seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu nggak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi sekarang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh Anda di mana? Di hati kan? Jadi kita nyembah dari hati loh. Bukan karena Anda hafal lirik lagu yang menyentuh emosimu. Itu bukan menyembah, itu nyanyi. Tapi kalau menyembah itu harus dari roh, dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi roh bersaut-sautan dengan Roh Kudus. Roh kita dan Roh Kudus. Nah, untuk Anda bisa menerima roh ini, kita mundur ke ayat 13. Jawab Yesus kepada wanita Samaria ini, barang siapa minum air ini, sumur Yakub, dia akan haus lagi dan capek bolak-balik mesti ngambil air di sini. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ini jauh loh ini perjalanannya untuk ke sumur Yakub dari Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberi kepadamu. Jadi Yesus juga memberikan air. Nah, kalau dalam hatimu keluar aliran-aliran air hidup, artinya apa tuh? Berarti airnya dari Yesus dong. Berarti Yesusnya di mana? Di dalam hati kita. Oke. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Wah, kalau sampai memancar terus-menerus sampai hidup kekal, berarti Anda air mancur dong. Nah, berarti orang-orang sekitar Anda akan mengalami Yesus. Oke, karakter Yesus sebetulnya yang akan dialami. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kenapa dia ngomong kayak gini? Kamu bisa sih, air hidup ini bisa ada di kamu. Tapi ada dosa yang menghalangi. Dan dosamu itu adalah kawin cerai dan tinggal sama-sama suami yang bukan suami, sama-sama laki, satu rumah tanpa kawin. Nah ini membuat air hidupmu gak bisa keluar. Kata Yesus padanya, oke, dan kata perempuan itu, aku gak punya suami. Wah,
Kata Yesus pada tepat katamu, bahwa engkau tidak punya suami. Kamu nggak bohong ya, kamu nggak berdusta ya, benar kamu nggak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dirinci sama Tuhan. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ini penting kita dibenarin oleh Yesus. Dan kata perempuan itu baru dia ngomong, wah kau seorang nabi ya, kau bisa tahu hidupku kayak begini. Ini tipikal orang berdosa yang kalau ketemu Tuhan emang banyak basa-basinya. So saya mau cerita pada Anda semua. Di dalam hati kita ada sumber air hidup. Oke, Yohanes 7 ayat 38. Makanya kalau Anda di musim kering, seandainya Anda baru cetak segini dengan Tuhannya, terus dia bersembunyi. Dan Anda cari itu gali, korek terus ke dalam, berseru pada nama Tuhan, menanti dia, korek lagi, gak akan berhenti sampai sesuatu terjadi, terus korek lama-lama, hubungan Anda sama Tuhan semakin dalam. Supaya Anda bisa memancarkan aliran-aliran air hidup, karena yang kehidupannya bukan di permukaan hati, adanya di dalam. Makanya tujuan daripada Allah bersembunyi adalah, and kenapa dia bersembunyi? Why? His purpose is to rouse you from spiritual laziness. Supaya jangan malas cuman segini aja cetek hubungannya. Ayo lebih dalam. Emang mesti gali. Karena kerajaan Allah seperti apa? Saudagar menemukan harta karun. Begitu dia tahu tuh dalam tanahnya ada harta karun, dia tinggalin semuanya. Dia jual semuanya, apa yang dia punya harta sekarang, dia beli mesin berat, dia bawa ke tanah di mana ada harta karun dan dia gali. Mana ada harta karun di permukaan, saudara-saudara, harta karun kan dalam sekali. Gali, beberapa hari, bisa sebulan, 2 bulan, sampai tuh mentok. Habis mentok dia apa? Gali lagi pinggirannya. Betul gak? Bersihin semua tanah-tanah. Sampai tahu apa itu harta karunnya. Takes time and butuh kerja keras. Dan itu saya rasa kemalasan rohani itu karena malas. Karena mesti gali. Nggak ada. Harta karun nggak ada di permukaan tanah. Mesti di dalam. Okay? Nah, tujuannya menyingkir dari Anda yang mencari Yesus adalah untuk membuat Anda mengejar dia. Saya ulangi lagi ini ya, Anda memang Tuhan maunya kejar dia. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua barang-barang dikejar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan padamu. Jadi apapun kamu bisa memiliki lah. Sepatu merek, baju merek, tas merek, segala merek, pokoknya merek, branded semuanya. Tapi kalau fokus Anda ke Tuhan, itu yang bermerek kan gak memiliki Anda. Tapi Anda dimiliki Tuhan. Nanti semua apa yang Anda butuhkan ditambahkan Tuhan kepada Anda. So, Tuhan Yesus Kristus mencari jiwa yang setia. Ya caranya ya begini. Dengan dia bersembunyi baru tahu jiwa yang setia nyari dia kayak apa. Dan pada saat dia kembali hadir kepada Anda yang nyari dia beri upah. Upah untuk kesetiaan dari anaknya. Dan dia curahkan pada anaknya yang setia, kelimpahan kebaikannya dan belayan kasihnya yang lembut. So Anda ketemu pribadi dengan Allah. Ini nggak bisa dibandingin dengan emas dan perak. Anda pasti akan melewati waktu-waktu kering. Sebab inilah jalan Tuhan. Untuk Anda mengalami perubahan. Semua ini datang, segala hal bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil Tuhan dan mencintai Tuhan. Ingat ya, ada 4 pertanyaan yang saya sudah kasih pada Anda. Biasanya di tengah-tengah musim kering ini, pada cenderung manusia lamanya dagingnya justru yang jadi rohani. Kerja keras, semakin giat di ibadah, semakin datang ibadah, semakin ikut puji-pujian penyembahan, doa fajar, doa siang, doa petang, doa maghrib, semuanya diikutin. Jangan. Justru Anda lagi butuh Roh Kudus nolong Anda. Ini saat untuk Anda ngomong sama Roh Kudus. Dan jangan kemana-mana. Anda mau bikin bukti pada semua orang. Biarpun gue lagi kering rohannya. Tuhan gak tahu kayak di mana. Tapi aku tetap setia. Aku tetap setia. Dibuktiin.
kepada orang yang lihat. Sampai keluarganya kagum, teman-teman sekolahnya kagum. Padahal dia lagi babak belur loh. Anda akan sibuk melakukan pembuktian. Dan di bawah alam sadar Anda berharap nanti urapan Allah turun. Tuhan akan berkati aku, mujizat akan terjadi. Dan aku bisa bikin Tuhan kembali keluar untuk menemani aku. Empat-empatnya jangan dilakukan saudara-saudara sekalian. Anda babak belur nanti. Memang ini saat berdiam. Bukan saat sibuk pelayanan ini, sibuk ke gereja ini, sibuk persekutuan doa ini. Wah, di mana ada ibadah, di situ Anda. Sampai bos Anda di kantor bertanya, di mana nih orang ya? Kok absen tanpa izin, tanpa kasih tahu apa? Padahal dia lagi mabuk cinta sama Tuhan, atau lagi sudah kembali cinta mulananya dari Tuhan kepada dia. So dia lagi sungguh-sungguh nih melakukan apa yang saya bagikan. Carilah, ya gue cari. Padahal carinya bukan keluar ke gedung ibadah. Carinya di dalam. Sebab Allah kita berdiam di atas puji-pujian umatnya. Jadi kan diam di dalam, umatnya memuji dia. Jadi apa yang mesti kita lakukan di tengah musim kering? Kering hadirat Tuhan maksudnya. Yang berkepanjangan, jawabannya ini. Anda, pokoknya dari Kejadian sampai Wahyu, terutama setelah berdosa, pokoknya pekerjaan utama dari orang-orang yang merawat taman, merawat tanaman, Anda mesti menanti Tuhan. Nggak bisa cepat-cepat. Anda menanti kembalinya kasih Kristus. Dengan sikap hati yang penuh dalam kesabaran. Impatient love. Ini impatient love ini seperti kalau Anda pakai buku Day by Day. Perjalanan Abraham menunggu 25 tahun. Itu benar-benar dia dibentuk patient love-nya. Nah, saya perkenalkan satu buku lagi ya. Untuk bisa disiplin seperti ini. Buku ini nolong deh untuk memberi semangat. Dari Eugene Peterson, ini gembala dari para gembala. A long obedience. Oke, ini buku yang dibikin khusus untuk merayakan, mengingat kembali almarhum Eugene Peterson. A long obedience in the same direction. Ini adalah discipleship in an instant society. Di masyarakat yang apa-apa instan, Gojek, GoPay, instant coffee, instant noodle, semuanya instan. Bisa nggak kita tetap mengalami pemuritan oleh Tuhan? Can we? So, di buku ini akan mengajarkan pada Anda biar semuanya gadget cepet, pay, virtual payment, cepet, credit card, itu Anda kayak pernah dirasa diburu-buru nggak sih? Nah, bisa nggak di tengah kesibukan itu Anda tetap mentaati Tuhan dan izinkan Yesus memuridkan Anda? Yes. Dengan Anda belajar, fokus. Ini judul ini terkenal sekali. Ini judul sebetulnya bukan milik daripada Eugene Peterson. Ini judul, ini buku rekomendasinya luar biasa. Dallas Willard, Richard Foster, Max Lucado, Craig Bond, Rebecca Paper, Calvin Mueller. Wah, ini orang-orang top semua ini. Leith Anderson, luar biasa. Oke. Ini ada orang dunia yang pakai istilah ini. Oke, a long obedience in the same direction. Jadi kalau Anda tuh taat, biar perjalanannya 50 juta kilometer, tapi Anda tetap taat, ikuti ritme itu, Anda dimuridin. Makanya supaya jangan 2 kali perharinya putus-putus, oke, sampai nggak nyampe deh ketiga kalinya, apalagi kelima kalinya. Okay? You learn this book. Ini mengajarkan Anda konsistensi. Kalau enggak, dia katakan kalau Anda hanya sahabat semaunya Anda dan tidak memberikan betul-betul stop untuk berada bersama Tuhan dan menikmati Tuhan, terus Anda sambil kerja juga lagi sahabatnya, kayak masih tektokan. Itu namanya kalau dia bilang a bastard sahabat. Sahabat bastard haram. Enggak sungguh-sungguh
sebetulnya Anda lakukan itu. Oke? Please have this book. Any pastor, kalau Anda hamba Tuhan, worth it untuk Anda miliki ini. Oke? So, ini namanya patient waiting. Nah, ini dalam patient waiting and patient love. Yang di love itu is patient. 1 Korintus 13 ayat 4. Anda harus menanti-nantikan kembalinya kekasih Anda dengan sikap hati yang penuh kasih dalam kesabaran. Jangan sibuk pelayanan. Jangan sibuk bikin gereja sendiri. Justru Anda wait patiently. Kalau Anda mau tahu iman Anda ada apa enggak, waktu menanti. Kayak Anda tanya deh sama Abraham, bagaimana sih rasanya menunggu 25 tahun? Habis kehilangan anak sulungnya. Bagaimana sih menanti 120 tahun? Bagaimana Musa menanti 40 tahun, 40 tahun, 80 tahun? Itu gimana sih? Oke, Anda tuh lagi menanti kembalinya kekasih Anda. Dengan tentu sikap hati Anda menentukan dong. In patient love. Join with that love, self-denial, and humiliation. Anda nikmati deh yang namanya sangkal diri, cintai sangkal diri, dan cintai dihina-hina. Ini kehidupan bukan kehidupan yang rohani umum, yang umumnya pasarannya ada di ibadah hari Minggu. Enggak. Anda menunggu kehadiran Tuhan gila-gilaan. Anda bisa nunggu di mall, Anda bisa tunggu di kebun, Anda bisa tunggu di mobil. Doesn't matter. Okay? So sekalipun Tuhan Allah kita menyembunyikan dirinya, tetap, nah ini loh, long obedience in the same direction. Tetap dengan konstan berada di hadapannya oleh iman. Tetap fix fokus Anda. Pikiran di Yesus, di firman yang berbicara ke Anda. Tapi hati Anda fokus kepada apa yang Tuhan janjikan, yaitu Roh Kudus yang berdiam di dalam Anda. Sini ke Yesus, hati ke Roh Kudus. Nah, tetap dengan konstan berada di hadapan Tuhan oleh iman. Penting. Iman, kalau doa nggak pakai iman ya bukan doa namanya. Oke, kan Anda berdoa ngomong sama pribadi yang invisible. Nggak kelihatan. Bahkan Allah bersembunyi di sorga. Matius 6 tuh loh. Kalau doa begini ya, masuk ke ruang yang tertutup, kunci pintu. Betul? Maka Allah yang bersembunyi akan menampakkan diri pada engkau yang bersembunyi. Memang nggak cari perhatian kok. Tetapi perhatikan baik-baik ini saudara-saudara. Kalimat terakhir terutama. Barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Barang siapa bimbang, kalau dia makan, dia pakai baju atau dia pakai perkamen, dia bawa kitab Taurat. Kalau dia kepingin ubah-ubah, dia pasti dihukum. Kenapa? Karena nggak melakukan dengan iman. Mana ada orang melakukan dengan iman bisa berubah-ubah pikiran. Dan segala sesuatu yang tidak berdasar, ini dari ayat ya, Roma 14 ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, di sana hadirat Tuhan. Kalau Anda masuk hadirat Tuhan by faith, nah, Tuhan akan curahkan keluar kasih Anda pada Tuhan dengan penuh karya, namun tetap dengan cara yang damai sejahtera. So, ayo kita berikan waktu Anda sepenuhnya yuk dengan Tuhan dalam penyembahan dan berdiam yang penuh ketenangan. Targetnya ini loh, jiwa kita tenang. Ini yang penting nih. Ini target benar-benar. Anda bisa lihat ke Mazmur 131 ya. Yuk, 131 ya. Berikan waktu Anda sepenuhnya dengannya dalam penyembahan dan berdiam yang penuh ketenangan. Ini kunci loh berdiam ini. Contemplative prayer is key to kerohanian kita. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Aku tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar.
atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Udah deh yang muluk-muluk gede-gede, enggak deh, gue gak mikir. Aku hanya rindu bisa bertemu, menggali sumur hidupku lebih dalam lagi. Oke. Dengan sikap berdiam, menanti-nantikan Tuhan dengan tenang seperti ini, tanpa ada rasa tergesa-gesa dalam hati. Anda sedang mendemonstrasikan kepada Tuhan Allah kita bahwa hanya Tuhan sendirilah satu-satunya Anda cari. Anda tahu kan lagunya, satu-satunya yang ku andalkan. Ini terjadinya lagu itu musimnya di musim kering. Gak ada yang Anda cari kecuali Dia. Oke, balik ke Mazmur 131. Aku gak ngejar hal yang terlalu besar. Aku gak mengejar hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Udah deh yang hanya Tuhan bisa kerjain, aku gak pusing. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Jiwa yang tenang and kekal, yang hati yang tenang, jiwa yang tenang. Anda mau fokus seperti itu. Dan Anda mesti mengaku bahwa sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih, berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. So, di sini kita lihat wait patiently in love. Lihat ini. Supaya Anda mengejar tenang. Mengejar mau dekat di dalam sentuhan pegangan kencang ibunya. Maka anak itu akan diam jiwanya. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. So, di sana di hadirat Tuhan, Anda bisa curahkan keluar kasih Anda kepada Tuhan. Dengan penuh gairah, namun tetap dengan cara tenang, damai sejahtera. Itu pentingnya hidup di dalam solitude, silence, and stillness. And centering your mind on Jesus. Saya minta pada Anda untuk berikan waktu ya ke Anda ya. Sepenuhnya dengannya dalam penyembahan. Berdiam yang penuh ketenangan. Dengan sikap berdiam dan menanti-nantikan Tuhan. Dan dengan tenang seperti ini. Tanpa ada rasa tergesa-gesa dalam hati Anda, oke? Anda sedang mendemonstrasikan kepada Allah kita, Tuhan kita, bahwa hati Tuhan sendirilah yang terjamah, yang dihormati, yang merasa disayang. Jadi Anda yang mengalami banyak penolakan, gak ada penerimaan, Anda ngalami Abraham deh. Pasti Anda ngalami transformasi. Oke, so ini pernyataan yang benar kepada Anda semuanya. Mana Tuhan mendemonstrasikan bahwa dengan menantikan Tuhan dengan konstan dan berdiam dengan tenang bukanlah demi kenikmatan pribadi kita, tapi demi kita mengasihi Tuhan. Oke, kita tutup di sini dulu, nanti kita sambung lagi supaya Anda bisa menanti Tuhan di Mazmur 131 ayat 2. Janganlah ladeni telepon. Fokus kepada Tuhan, berdiam, dan Anda akan mengalami Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Anda saya undang ya, kalau ada pertanyaan masuk di komen, di chat, komen chat, please masukin pertanyaan-pertanyaan supaya Anda bisa praktek ini, menanti Tuhan dengan menghadap Tuhan, beholding Him, dan memandang Tuhan kita dan memandang orang tua-tua kita. Bapa, kami berterima kasih untuk saat ini. Kami berterima kasih untuk setiap kami yang mencatat di
Di dalam nama Tuhan Yesus, agar setiap umat-Mu mengikuti Engkau langkah per langkah. Dari airport sampai kepada tempat Anda didestinasi, sampai penyakit Anda sembuh, sampai anak perjanjian lahir, terjadilah di masa kekeringan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai kita berjumpa di hari Sabtu, jam 10 sampai jam 11 WIB atau jam 11 sampai jam 12 WITA. Tuhan berkati. Happy holiday.